Finity proudly present Parenting Podcast. Podcast ini dibuat sebelum PPKM dan menerapkan protokol kesehatan. Halo Smart Parents semuanya, welcome kembali, selamat datang kembali di Parenting Podcast, all about parents voices. Dengan topik kita kali ini topiknya keren ya, dibikin sama timnya ya. Janda, tough woman and fearless parents. Gokil. Ini udah langsung jadi judul nanti. Bersama dengan saya Suryadi, teman-teman manggil saya Uya, dan saya ketemu sama Kakak Marcella. Halo Kak Marcella, apa Halo, kabar? baik. Ini kita tetap physical distancing. Ini 1 meter lumayan lah ya. Gitu. Kak Marcella dipanggilnya apa? Sela, Kak Sela. Aku Iya. panggilnya Kak. boleh Kak aja. Umuran kita jadi ya. Gitu. Kak Sela ini kita kenal dari satu komunitas di Instagram namanya Save Janda. Betul. Betul ya Kak ya? Iya. Disingkat SJ. Mm-mm. Itu apa sih Kak? Save Janda itu komunitas untuk para single parent juga tidak hanya single parent sih sebenarnya. Jadi di dalam Save Janda itu ada 4 kategori. Janda yang memang ditinggal mati, janda cerai, sama janda sahabat janda, dan juga janda gantung. Janda gantung, jadi dia menggantung. Jadi biasanya janda gantung itu sedang dalam proses perceraian. Oh. Kalau sahabat janda tadi adalah orang tua, ibunya single parent. Jadi dia meskipun belum nikah, dia single nih, tapi ibunya single parent. Nah, dia tuh disebutnya sahabat janda. Oke, sahabat janda. Udah berapa lama Kak Sela digabung di komunitas? Dari 2019 baru aja sih. Baru ya? Kenapa mau gabung ke situ Kak? Waktu itu lagi scroll Instagram, terus apa nih, unik ya namanya Save Janda. Munculnya di mana? Di iklan atau di explore atau di mana Kak? Kayaknya di explore deh. Oke. Mungkin aku habis searching apalah yang berkaitan ya. Terus dia muncul, terus aku mikir apa nih ya, kok unik gitu namanya Save Janda. Langsung Iya. kayak apa nih gitu kan. Terus akhirnya aku pertamanya lihat dari Instagram foundernya, Ibu Mutiara. Terus lihat, oh oke, aku klik Instagram Save Jandanya, dan aku merasa aku perlu gitu. Aku merasa ini bermanfaat gitu loh. Dan apa yang mereka lakukan segala macam itu bagi aku, oke nih, aku pengen coba ikut masuk deh. Akhirnya aku DM Bu Mutiaranya, dan ada prosedur tanya jawab sedikit sih, terus ngisi data, kemudian bergabung di WhatsApp grup mereka. Ada berapa grup WhatsApp tuh Kak kan? Hanya satu, tapi mereka punya beberapa kanal. Jadi kayak ada di sendiri ini kanal khusus curhat, khusus kuliner, khusus kalau kamu mau mulai bisnis. Seru ya? Khusus entertainment nih yang mungkin suka film, drakor. Oh. Berbagi info film baru. Info-info yang kayak begitu yang ya, bisa entertainment kita ya. Iya. Jadi supaya nggak kecampur aduk di ini pusatnya. Apa yang waktu itu Kak Sela lihat bermanfaat buat Kak Sela? Waktu itu mereka belum pandemi ya, mereka tuh mau ngadain acara kayak gathering atau seminar gitu, dan aku tertarik pengen ikut, soalnya itu ada berkaitan sama bisa nih kalau aku jalanin nanti ya ilmunya tuh kepake gitu. Cuman aku lupa itu gatheringnya bakal apa, tapi karena akhirnya pandemi itu tidak jadi diadakan. Nah kalau tadi kan ada 4 nih Kak, janda cerai mati, cerai hidup, gantung, sama sahabat janda. Aku nanya agak privacy. Kalau Kak Sela masuk area yang mana? Aku janda gantung. Janda gantung. Janda gantung. Tapi semuanya sama ya? Maksudnya treatment dari si Save Janda ini buat semua anggotanya sama ya Kak ya? Sama sih, sama. Menurut aku sama aja. Kalau pas yang di kanal curhat paling ya kalau ada yang berbagi info mengenai kasusnya dia apa-apa gitu, ada di sana mereka menyediakan yang
ada yang seniornya, ada yang khusus advokasinya itu kayak gitu-gitunya Ada sampai advokasinya juga. Mm-mm. Oke. Stigma janda di masyarakat ini kan kelihatannya tuh nggak terlalu oke. Saya juga bingung sebenarnya nggak oke di mana. Tapi orang-orang ngomong begitu karena mama saya juga janda nih. Mm-mm. Ibu saya juga janda cerai mati waktu saya masih kecil banget. Dan saya nggak paham waktu itu, bahkan sampai sekarang, kenapa di kok kayaknya nggak oke gitu ya. Nah kalau Kak Sela gimana menjalani hidup? Maksudnya ada perbedaan nggak sih Kak antara janda sama bukan janda gitu? Kalau boleh jujur sih saya nggak merasa yang terlalu bagaimana ya. Santai aja ya. Iya, tapi kalau melihat di masyarakat sih memang ada. Karena memang pada beberapa janda yang memang ya yang demikian sih menurut saya itu kan ada pilihan masing-masing ya. Ada dari mereka yang akhirnya membuat stigma janda itu seolah-olah tanda kutip gitu loh. Oh gitu ya. Iya, Ini tapi kita kalau juga nggak tahu ya tanda kutip itu apa. Saya juga nggak paham nih. Jangan pikir saya paham. Jadi saya juga nggak paham. tanda kutipnya tuh maksudnya janda itu kayak kalau yang di masyarakat nih gampang digoda, butuh seks kayak gitu-gitu, butuh duit. Yang sifatnya gitu kesepian. Iya, kesepian gitu-gitu kan. Padahal sebenarnya semua nggak usah janda juga butuh. juga butuh. kesepian gitu Iya. ya, bisa kesepian butuh duit. Kita ngomong kalau kesepian kan bukan kebutuhan ya, Iya. efek samping ya. Tapi kalau namanya kebutuhan duit, seks, siapa yang Iya. kagak butuh Iya. gitu ya? Ya semua butuh gitu ya. Tapi kalau Kak Sela sendiri nggak terlalu pusing Iya, dengan hal itu ya? iya. Saya sih nggak terlalu merasa yang gimana-gimana juga ya. Ya mungkin karena juga bersyukur ya setelah masa-masa itu juga langsung fokus ada hal positif gitu yang dilakukan gitu loh. Apa tuh Kak? Ya saya langsung fokus kerja, ngurus anak gitu. Sorry Kak, kalau ngomongin gantung berarti Kak Sela digantungin dari kapan? Dari 2010. 2010 digantungin. Mm-mm. Kak Sela kuat ya. Soalnya nih cewek-cewek yang nonton nih yang masih single nih, digantungin 2 bulan jadi nama cowok lain nih Kak. Iya. Dulu saya gantungin cewek 2 minggu aja, dapat cowok lain dia. Gercep ya. Iya gercep, jadi curhat kan tuh ya. Dari 2010. Iya. Sekarang udah ada anak? Anak 1 perempuan, nanti bulan depan dia 13 tahun. Berarti kelahiran tahun 2008. 8. Berarti waktu proses digantungkan itu anak udah usia 2 tahun. Iya, 2 tahun sih aku ke Jakarta tuh. Sebelumnya kakak di luar Jakarta. Iya, di luar Jakarta dan aku benar-benar hanya ibu rumah tangga. Wow. Iya, ibu rumah tangga. Jadi, nah ini nih pentingnya di Save Janda itu juga kita diedukasikan supaya jadi janda yang berdaya gitu. Jadi tidak hanya mengharapkan dari lelaki, jadi dari suami maksud saya. Jadi akan setiap orang, setiap wanita itu memungkinkan untuk menjadi janda gitu loh. Entah janda yang tadi dibilang gantung, cerai mati, pisah, cerai hidup gitu. ya. Ada kemungkinan untuk menjadi janda gitu. Dan untuk sebelum saat itu ya kan nggak tahu kapan ya. Kita juga harus persiapkan diri gitu loh. Di Save Janda itu diedukasikan seperti itu. Nah, waktu aku dulu murni ibu rumah tangga kan. Jadi sebenarnya waktu hijrah ke Jakarta juga bisa dibilang minim banget pegangan segala macam. Bisa dibilang nggak punya penghasilan gitu. Iya. Tapi ada keluarga di Jakarta waktu itu. Nah, bersyukurnya ada sih, ada kakak. Jadi ada tujuan tempat tinggal untuk sementara. Wah, jadi. Tapi kan nggak mungkin terus-menerus menyusahkan keluarga ya. Iya. Kan mereka juga pasti punya kebutuhan sendiri segala macam. Benar. Berarti kita berdaya dalam artian tidak betul-betul tergantung sama pasangan gitu ya. Ataupun mantan pasangan gitu ya. Iya. Tapi kan waktu itu Kak Sela belum join Save Janda 2010. Iya, belum. Save Janda ini juga kalau nggak salah 2000 berapa deh baru ada, kurang pasti ya saya ya. Iya. Tapi 2000 itu saya belum, 2010 belum. Gimana Kak Sela bisa merasa berdaya dan menjalani itu semua? Pada waktu itu kan saya bayangin ya, ibu saya tuh, mama saya waktu itu tahun 2000. Akhir tahun mama saya itu bekerja loh Kak. Udah ada tempat tinggal. Meskipun anaknya 3 laki-laki makannya banyak ya.
Tapi itu pun beban mental dia ketika ditinggalkan, beban Tetap ada psikologis ya. pasti ada lah. Iya. Orang pas terima kabar itu dia langsung Mm-mm. nangis dan hampir jatuh. Terus eh, beban ekonomi, terus beban sebagai ibu itu kan nggak nggak gampang ya. Mm-mm. Untungnya sekarang anaknya udah gede-gede Mm-mm. dan untungnya waktu itu ada oma yang bantuin, Mm-mm. bantu ngerawat gitu. Oma juga udah pensiun tapi bantu ngerawat. Kalau Kak Sela sekarang masih udah berdua aja apa gimana? Dari 2010 itu berdua aja. Berduaan aja. Emang langsung memutuskan I have to do something gitu loh. Nggak mungkin stuck di masalah ini karena pada saat itu situasinya sudah sulit, sudah papanya anak saya tuh udah nggak bisa diajak komunikasi gitu loh. Masih mending ya kalau bisa diajak komunikasi, ada solusi, juga nggak bisa. Udah jarang pulang, nggak ngasih nafkah. Kalaupun saya mintain itu endingnya tuh kita berantem gitu loh. Udah berantem yang keluar juga nggak seberapa. Iya. Jadi akhirnya pada saat itu ya aku juga berdoa ya, pada saat itu berdoa minta petunjuk ini gimana ya. Kalau dari kekuatanku sendiri sih nggak bisa, aku minta kekuatan ya. Aku berdoa, kemudian akhirnya aku mantepin diri, aku ke Jakarta dan waktu itu memang udah persiapan, ada teman mau masukin kerjaan Aduh. di kantor. Cuma masalahnya karena tadi ya efek masalah rumah tangga segala macam, saya sempat akhirnya stres, sakit, akhirnya itu kerjaan nggak bisa keambil gitu loh, nggak memungkinkan. Akhirnya aku cari kerjaan lain yang aku kondisikan aku bisa bawa anak aku. Kerjaan apapun deh aku Karena waktu itu jalanin. masih kecil banget kan ya? Masih kecil, terus ibarat kata aku datang ke Jakarta juga ya benar ada saudara, tapi aku nggak punya pegangan uang kan. Kemudian mau pakai kayak pekerja rumah tangga atau neni itu tidak memungkinkan buat bayar. Akhirnya gimana caranya nih ya supaya aku bisa tetap dapat uang, dapat penghasilan, tapi anak aku juga bisa kepegang. Akhirnya aku cari kerja yang boleh bawa anak. Jadi 2010. 2010 itu aku akhirnya dapat kerjaan. Mau tahu nggak kerjaan pertama aku? Nah, boleh dong. Kalau kakak udah bilang mau tahu nggak ya, masa sih bilang nggak mau tahu, kak kan nggak mungkin. Nggak mau ya? Iya. Jadi operator warnet. Bayangin nggak pada saat itu warnet tuh gimana ininya ya, anak-anaknya gitu, bangor-bangornya. Iya, yang kabur-kabur dari sekolah dan rumah tuh ya. Iya, terus ya dekil-dekil lah, nggak pulang lah, nggak bayar lah. Itu bayangin kerja bawa anak, terus kadang aku memang tidak dikasih shift yang subuh sih, tapi tetap aja pulang kadang jam 11 gitu ya. Pernah loh naik motor, anak tuh aku posisikan di depan, aku bebet gitu. Karena kalau di belakang dia suka gini. Naik motor nih. Pernah ngantuk, hampir mau nabrak warung pinggir jalan. Ampun kak. Iya. Karena malam-malam ya. Iya udah ngantuk. Terus tapi dari situ akhirnya anak aku kenal komputer. Jadi dia ini ada sisi baiknya nih. Dia jadi tahu komputer, anak kan cepet nih daya tangkapnya jelas. Waktu TK dia lomba, dia juara 1. Lomba apa nih? Lomba komputer, tapi aku tanya waktu itu lombanya kayak apa ya? Sebenarnya untuk kita melihatnya simple ya, tapi itu buat kategori TK sih. Dia juara 1 Jabodetabek. Keren. Karena udah biasa utek-utek komputer. Ngeliatin warnet tiap hari kan. Namanya akhirnya kenal game dari situ juga. Oke. Nah itu tuh, itu udah kayak dilema gitu loh. Mau nggak mau akhirnya anakku udah kenal namanya komputer lah, gadget lah, pegang handphone lah, apa segala macem. Padahal itu kalau terlalu berlebihan kan nggak baik ya buat anak ya. Tapi karena kondisi akhirnya akan ada satu sisi yang harus aku korbankan gitu loh. Gitu. Semua pasti ada konsekuensi ya kak ya. Waktu itu anak masih umur berapa berarti? Itu 2 tahun sih. 2 tahun. tahun Bisa bawa anak ya? Repot gak sih kak sambil saya aja sekarang anak 2 tahun nih. Kalau keluar tuh kayak gembolannya iya. Ampun-ampunan tuh. Iya, ya itu akhirnya dikondisikan cari kerja yang deket kontrakan kayak gitu-gitu aja. Jadi anak aku apalagi aktif ya.
Segala tidur juga waktu itu di warnet tidur. Oh ya? Iya, Lucu ya banget. kalau ngantuk gimana? Ya iya pasti tidur sih. Seperti itu sih. Tapi itu juga nggak lama aku kerja di situ Hmm. karena akhirnya dapat tawaran kerja yang lebih baik. Tetap bisa bawa anak dong. Bisa Bu Ana. Wah gila. Kebetulan dapat kerjanya di bidang anak-anak. Oh jadi ya cocok ya. Berkaitan, dan waktu itu ya ada nego segala macam, akhirnya oke boleh bawa anak dengan syarat yang mereka ajukan lah. Tapi bisa dipenuhi lah syaratnya. Kalau kayak begitu kan berarti waktu itu kan perubahan besar terjadi waktu itu. Mm-mm. Dari nggak bekerja lalu bekerja. Mm-mm. Apalagi kan nggak usah ngomongin kerja dari nggak kerja terus bekerja. Dari seorang wanita yang belum punya anak jadi punya anak 2 tahun kan kita masih penyesuaian diri ya Kak ya. Mm-mm. Terus ditambah lagi ada insiden waktu itu. Mm-mm. Apa yang membuat Kak Sela tegar, kuat melalui itu semua sampai hampir nabrak warung tadi? Hampir nabrak warung. Aduh, masih selamat ya kita. Iya untung loh. Aduh itu kalau sampai itu paling kerupuk ya kan, makaroni Kebayang nggak pedes. itu waktu mau nabrak orangnya ada yang lagi masih makan di dalam ngeliatin gitu-gitu, ngeliatin aku udah kayak mau posisi. Nah, tapi habis itu gimana, ngerem atau Ya Mas? untungnya gini set gitu, tapi orangnya udah lihat aku tuh kayak udah mau ke arah sana. Aduh. Ya itu orang biar gak ngantuk juga ya Kak malam-malam ya. Dia udah ngantuk makan Indomie, dia kaget kan. Kalau ya itu yang tadi aku bilang pada saat diterpa kayak gitu, ya bagaimanapun dalam pernikahan sama pacaran tuh beda. Kamu diselingkuhin saat pacaran, aduh, rasanya tuh berkali-kali kalau pada saat pernikahan, apalagi Iya. udah ada anak. Kemudian ya kita namanya di mana-mana nggak harapannya nikah ya untuk sekali seumur hidup ya, tapi ternyata ya mungkin takdirnya berkata lain. Dan aku kebetulan sebelum apa namanya, sebelum masalah rumah tangga ini, aku sebelum nikah itu juga udah mandiri gitu. Mandiri itu gimana? Mandiri dalam artian udah keluar dari keluarga. Oke. Keluar dari keluarga, kerja segala macem, jadi rasa tanggung jawab ya kebetulan bisa dibilang ada gitu ya. Pada saat itu pikiran aku adalah gimana caranya keluar dari masalah ini, nggak cuman meratapi nasib, nangisin dia mulu, sedangkan dia juga udah nggak kayak gitulah, nggak pulang segala macam ya. Gimana caranya aku harus tetap lanjut hidup gitu sama anakku, dan terutama harus tetap bisa apa ya, bertanggung jawab ya. Punya anak kan tidak minta untuk dilahirkan ya, kita yang Benar. harus bertanggung jawab. Bener, kita yang Ya. bikin ya. Enak lagi bikinnya. Jadi begitu aku langsung fokus cari solusi. Fokus cari solusi, ya berdoa, berusaha, ya ada jalan keluarnya sih pelan-pelan, meskipun awal-awalnya juga masa-masa ini pada waktu transisinya nih, karena dia kan udah kenal papanya nih. Iya, 2 tahun udah mulai tahu lah ya. Dia waktu awal-awal kita hijrah ke Jakarta, setiap subuh dia kebangun, tiap subuh tuh, nggak lupa sampai berapa lama, dia pasti jalan ke jendela, dia nangis, papa. Itu aku sih biarin dia gitu, maksudnya aku nggak mencegah dia gimana-gimana, nggak ngasih omongan apa-apa aja, paling cuman kalau dia udah selesai gitu paling aku peluk segala macam. Ya dan ini penting loh, maksudnya tadi bagus banget Kak Sela dibiarkan karena anak juga perlu merasakan sedih. Iya. Dan dia perlu keluar. Iya kan, kalau enggak kan. Aku bahkan nggak ngasih kata-kata apa-apa. Dia sampai umur berapapun juga sebenarnya nggak tahu situasi kondisi orang tuanya loh. Dia nggak tahu kami itu udah pisah, meskipun belum ketok palu ya, tapi secara ini udah pisah, dia tuh belum tahu situasinya. Sampai sekarang? Kalau sekarang udah, mulai dari SD kelas 5, kelas 6 lah, udah mulai agak paham gitu. Karena waktu itu pada saat kita pulang ke kota papanya, dia udah melihat ada wanita lain segala macam gitu. Kita udah kenalan segala macam. Nah itu dia udah mulai kayak agak meraba-raba. Udah mulai kok begini. Dulu dia sangat bersikeras, Gak mungkin. masih harus bersama, sangat bersikeras gitu.
kayak dia tuh punya harapan. Dia bahkan bilang, Gendis selalu berdoa supaya papa sama mama bareng lagi. Dibawa dalam doa dia. Tapi sampai akhirnya at the moment dia ketemu sama keluarga baru papanya, dia itu udah mulai kebaca gitu ya. Dan lucunya nih, ya karena dia juga udah mulai gede gitu kan ya. Dia ngomong gini, mama cari juga pacar juga dong. Kan papa udah ini lagi. Ketawa dulu Mesti ini bareng. bersikeras banget dah. Setelah itu dia Mama disemangati lagi, ayo cari pacar ayo, gitu ya. kadang lucu nih, padahal nggak ada hubungan apa-apa di kantor nih ya. Kayaknya om itu oke loh buat mama. Ya ampun Dis. Aku juga gitu loh waktu itu. Udah mami cari pacar di yang kaya gitu. Yang mapan lah ya mapan, seenggaknya. Yang manajer selevel di atas gitu. Aku juga bilang gitu karena waktu itu kan kita SMA ya. Ya itu SMA, ini anak SD Makanya, loh. iya, Lucu udah aja gitu denger dia ngomong. Padahal aku sama orang yang dia bilang kayaknya mama cocok deh sama dia, itu nggak ada apa-apa. Bener-bener ya kayak teman aja. Rekan kerja aja. Tapi semua terlalui gitu ya. Iya. Ada nggak dari Kak Sela menginformasikan atau ngasih tahu? Karena kadang-kadang nih buat kita semua nih, atau buat kalau cerai mati gampang ya. Maksudnya cerai mati aja tuh adik saya yang paling kecil dikasih taunya tuh susah. Papi lagi pergi main sama Tuhan apa gimana gitu. Ngasih taunya tuh kebayangkan itu cerai mati. Kalau yang cerai hidup atau masih gantung ini, ada momen nggak Kak Sela ngasih tahu putri tercinta nih? Atau emang dia tahu sendiri aja? Iya, selama waktu itu dia ya itu masih paling kalau dia lihat temen-temennya punya orang tua lengkap, diantar sampai depan sekolah, dikasih pelukan sama papanya, bye. Itu dia, dan juga kadang temen sekelasnya nih yang nanya, papa kamu mana sih gitu-gitu. Ya aku jawab aja, kalau Gendis ditanya ya bilang aja papa di mana, kerjanya apa ya ditanya aja sesuai dengan emang beneran kenyataannya gitu. Ada memang dia bener-bener maksa nanya sebenarnya yang terjadi apa. Aku cuman bilang nanti ada masanya Gendis boleh tahu. Kapan tuh mah? Dia nanya lagi. Mungkin SMA kali ya. Terus kadang dia setiap tahun, setiap dia ulang tahun juga nanya, Gendis sudah boleh tahu nggak masalahnya? Oh gitu, dia nungguin. Sebenarnya di satu sisi aku kasihan sih ya, kayak nggak ngasih kepastian gitu ya masalahnya apa. Karena ya tadi, karena aku juga masih gantung kan. Iya. Tapi di waktu kalau kita ke tempat papanya, dia udah lihat papanya udah punya keluarga baru, udah punya anak, udah punya adik. Bahkan yang adik yang di sana tuh lebih lucu lagi nih, pernah kejadian. Tapi aku bersyukur ya. Aku bisa dibilang mendidik, maksudnya ngasih masukan apa ke anak aku tuh bukan hal yang buruk-buruk mengenai papanya. Jadi dia ketemu papanya meskipun dengan keluarga baru, dia bersikap baik gitu loh, nggak yang emosi atau apa, nggak sopan, enggak. Gitu ya. Dia memang sih kita nggak tahu, aku nggak tahu ya isi hatinya dia apa. Memang nggak tahu, tapi kalau kita ketemu semua baik-baik aja sih. Dan itu adiknya lucu, pernah bilang nanti kapan-kapan kita main bareng lagi ya. Aku, mamaku sama papaku, kemudian kamu sama mamamu sama papamu. Gendis nyampein gini ke aku, lucu ya Ma, orang papanya kan sama. Sumbernya sama ya. Aku udah ada di momen yang bisa mentertawakan hal seperti itu gitu. Udah bisa menerima sih. Iya. Enggak kita sudah bisa kami. Aku dan Gendis tuh sudah bisa mentertawakan hal itu, bukan sebagai hal yang sinis ya, tapi emang lucu. Ya kita juga nggak bisa nyalain yang adik kecil ini gitu loh, dengan dia ngomong kayak gitu. Iya kan? Dia orang papanya sama. Nah, kalau di rumah sama tadi anaknya berarti namanya Gendis ya Kak? Sama Gendis gimana? Perannya kan nggak ada ayah nih. Dua-duanya dicaplok apa gimana ngerawat Gendisnya? Iya, mau nggak mau ya, jadi peran ganda. Sering ribut nggak sih Kak kalau kayak gitu sama anak? Kalau mulai agak cekcok sih udah mulai umur 6 tahun, kelas 6 SD. Karena
kalau di rumah gitu udah mulai aku kasih tanggung jawab pekerjaan rumah. Oh, Kayak gitu-gitu, karena ada udah tanggung jawabnya itu ya. tadinya dia tugasnya mah cuman sekolah, main, Mm-mm. ngertinya itu aja. Nah, itu aku tambah nih, kelas 6 SD itu aku kasih tambahan tanggung jawab pekerjaan rumah tangga. Nggak Iya. gampang kok, cuci piring. Cuman cuci piring Jadi aja. susah Dan- Kak, pecah Kak, nanti. Dan itu pilihan dia. Aku tetap diskusi di antara ngepel sama cuci piring, Gendis maunya apa. Nah, dia udah pernah praktekin ngepel. Jadi dia udah pernah dapat hukuman sebulan gara-gara dia jatuhin HP-nya dari balkon, Mantap. rusak. Hmm. Aku kasih hukuman ngepel sebulan. Bener dia ngepel dan aku ngeliat hasil ngepelnya juga nggak serak sih. Iya. Udahlah lu jangan ngepel dah. Lengket nih ubin. Nggak sampai pojok-pojok nih. Masih debu nih. Oh. Terus ngelihat dia cuci piring, kok hasilnya oke, dan dia juga suka gitu cuci piring, main air kan. Iya. Dia lebih memilih cuci piring, ya udah oke cuci piring. Cuman ya tetap aja Bo, pada prakteknya ya. Ini kapan Dis dicucinya udah seminggu loh. Seminggu. Ya ribut Tapi sih. kan cuman berdua ya, Iya, jadi iya, ya iya. numpuk-numpuk dikit-dikit gitu loh. Sampai bekerak tuh ya kayaknya Iya nasinya di situ kayak ya. gitu-gitu aja sih paling, karena kontrakan juga kecil jadi nggak yang terlalu gimana lah bersih-bersihnya. Kalau kayak gini anak lebih protektif nggak Kak? Sama kakak? Berduaan doang kan berarti? Kan Bener-bener. udah mulai paham nih apa ada keluarga, terus mamanya juga sendiri, biasa kan anak apalagi sama-sama perempuan. Udah kayak temen sih sama Gendis tuh. Jadi ya kayak gini aja tadi ya, pamit ya Andis. Kalau dia nggak lagi PJJ sih biasanya ikut. Tapi aku pasti ajak kemanapun aku pergi. Kalau dia memungkinkan diajak, aku ajak. Dia nanya, Dis kemarin dari kemarin lusa aku bilang, Dis besok lusa Mama mau ada ini ya, undangan, Mama jadi narasumber. Apa itu? Tempat apa itu? Jangan sampai Mama tempat macem-macem nih. Dia bukan aku yang mau macem-macem, takutnya tempat itu macem-macemin aku gitu loh maksudnya dia. Tempat, kok Mama tahu info itu dari mana? Kan Mama ikut komunitas. Emang tentang apa itu, Mama? Tentang parenting. Parenting apa? Single parent. Oh, oke. Biasa Gitu. kan itu kata-kata ibu untuk anak ya. Kamu kemana? Kebalik Aneh-aneh nih. kan ya? Ini kebalik ya. Mulai kebalik ya. Itu menunjukkan betapa hubungannya anget banget nih. Iya. Sama Gendis gitu. Dan aku berusaha memposisikan juga ya bisa sebagai teman, sebagai ibu. Aku nggak mau dia nyimpen sesuatu yang apa ya. Aku pengen dia terbuka, jujur, bisa cerita apapun terserah. Mungkin kamu habis melakukan hal buruk apapun, cerita sama Mama. Aku pengen memposisikan kayak gitu loh. Oke. Ini sebelum kita selesaikan obrolannya, mau ada pertanyaan terakhir nih Kak. Gimana buat yang single parent juga, itu kan semuanya berubah. Biasa kita ada perubahan yang nggak ini tuh berat, perubahan itu kita hadapi. Kalau dari berdasarkan pengalaman Kak Sela, gimana sih cara menghadapi perubahan itu? Kalau tadi kan cerita untung ada ini, tapi sebenarnya dalam diri untuk memantapkan, oke, saya bekerja, oke, saya ini, oke, saya tegar untuk berpisah, oke, saya tegar untuk, yang paling berat apa tau gak Kak? Bertemu lagi loh. Saya aja udah diblok-blokin sama mantan pacar saya. Untuk bertatap muka dan bisa ngobrol itu kan, itu butuh penerimaan diri yang sangat-sangat besar hati ya. Sama mantan tuh ya? Sama maksudnya? mantan, iya gitu. Cuma maksudnya untuk sampai ke titik itu, untuk bisa menerima semua kondisi apapun itu, melewati masa-masa itu, gimana kita harus melalui itu Kak? Berdasarkan pengalaman Kak Sela. Iya, karena pasti kalian juga ada ini ya, bisa melihat situasinya sendiri, mengukur-ngukur sendiri. Kalian berada di situasi ini, rumah tangga kalian masih bisa diselamatkan apa enggak? Andai bisa, selamatkanlah. Kenapa enggak? Apalagi kalau udah ada anak ya. Benar. Kalau udah nggak bisa, ya kalian harus itu, jangan bersedih boleh, itu wajar banget. Ini pernikahan bukan pacaran. Iya, pacaran nangis ya. Iya, boleh. Kalian take your time lah, mau sedih dulu boleh. Tapi kita setelah itu harus bangkit lagi gitu loh. Memang harus segera fokus
kita nggak mungkin, kita dikejar waktu gitu loh, nggak mungkin terus-menerus menangisi keadaan, nggak ada yang bisa merubah keadaan kemarin gitu loh. Yang kita bisa rubah adalah ke depannya gimana. Apalagi lihat anak sih ya, Iya. lihat anak. Kalau aku sih lihat anak. Dan aku merasa aku bertanggung jawab penuh terhadap dia, harus menjadikan dia anak yang ya baik, sukses lah kelak kayak gimana gitu. Dan untuk mewujudkan itu kan memang ada prosesnya, ya dicari aja solusinya segera yang tercepat apa, hal-hal yang positif. Sebisa mungkin lakukan hal positif dan kelilingilah dengan orang-orang yang mendukung untuk ke arah yang positif. Positif Gitu. dalam hal pikiran dan juga psikologi, jangan positif pandemi ya. Iya benar. Iya, jangan positif yang itu nanti Beda takutnya lagi salah nih. nangkep ya. Jadi bagaimana Kak Sela itu melihat hal baik yang ada, yaitu anak? Iya, kita langsung fokus aja cari solusi nih. Semua orang pasti punya masalah lah, nggak mungkin nggak. Tinggal gimana kita menghadapi masalah itu gitu loh. Iya, tinggal kita ngelihat kalau Dan dari bertanggung jawab terhadap masalah itu kan sedikit banyak juga kita ada andil di dalamnya kan. benar. Ya, Karena kita kan bertanggung hubungan jawab dua arah dengan ya. keputusan kita gitu loh. Iya, keputusan dua pihak ya. Mm. Oke, dan tentunya ada Chef Janda Iya, yang bisa membantu bersyukur support banget. gitu ya. Jadi kalau mau join misalkan Boleh, butuh nggak harus beneran janda, yang single tapi orang mamahnya single parent apa itu sahabat janda boleh. kalau saya kan udah double, mama saya single, boleh nggak? Boleh. Tapi saya udah double Kak, Iya, nggak apa-apa. nggak apa-apa karena saya ada di area Iya, sahabat ring janda. satu sahabat janda Mm-mm, itu ya, mm-mm. gitu. Ya boleh deh kalau gitu nanti buat gabung karena emang dukungan support moral dari orang-orang sekitar tuh penting banget ya Kak ya. Iya, Kayak kita kalau lagi sedih nggak ada teman curhat kan bisa stres banget ya Kak. betul. Gitu. So thank you banget nih Kak Sela waktunya Sama-sama bagi-bagi Kak Uya. ceritanya Mm-mm. dan thank you banget buat semua yang udah dengerin. Jika dirasa bermanfaat boleh dibagikan ke teman-teman, keluarga dan juga kerabat dan kita doakan yang terbaik buat Kak Sela, Terima buat kasih. Gendis, Amin. buat teman-teman Chef Janda Iya. dan juga buat single parent di Lainnya. luar sana. Mm-mm. Yang terbaik buat Semangat. kita semua, sehat bahagia, semangat terus. Sampai jumpa di podcast episode berikutnya. Bye-bye. Hai. Parenting Podcast. All about parents.